Cus, sehat Om? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah Om. Gimana Om? Hari ini lukisan ini Om. Apa ini Om? Judulnya Om? Oh ya ini ya. Ini sekarang lagi ini saya tuh, lagi apa? Mendalami cerita sejarah, mitologi. Ya karena tertarik juga ya. Buat apa? Buat melestarikan lah. Oh. Tapi untuk Jawa Barat sementara ini. Judulnya Om? Judulnya itu ini tuh Lutung Kasarung. Masyarakat Jawa Barat pasti tahu lah Lutung Kasarung. Tapi setidaknya ini kan mitologi ya. Kadang-kadang beda-beda apa? Beda dari si A, si B yang membuat naskah yang terkait Lutung Kasarung seperti apa sih? Narasinya Narasinya itu berbeda-beda. berbeda-beda. Tapi ya itu sama juga intinya sih. Saya lebih ke apa ya? Sebetulnya untuk melestarikan sejarah atau budaya Sunda itu Jawa Barat khususnya ya, terkait dengan cerita-cerita mitologi. Kan banyak tuh kayak Sangkuriang, ada juga Sangkuriang juga. Terus Ciung Wanara, nanti saya lagi bikin juga konsepnya Ciung Wanara, dan sekarang yang ini Lutung Kasarung kebetulan ya alhamdulillah disebut beres-beres. Tapi kadang-kadang ada sedikit-dikit yang harus dikasih sentuhan lagi. Tapi nggak masalah, secara keseluruhan udah mewakili lah dengan ceritanya ini ya. Saya buka ceritanya biar masyarakat Jawa Barat mungkin yang tidak tahu atau kadang males ya kalau baca buku itu. Tapi lewat gambar atau lukisan itu akan mudah untuk apa? Untuk memahami atau mengetahui cerita tentang Lutung Kasarung, legenda ya. Ini mitologi ini sebetulnya. Iya. Cerita Jadi rakyat. apa yang ingin disampaikan Om? Ini kan menceritakan tentang dari awal ya. Mungkin sedikit saya akan ceritakan ya. Terkait dengan deskripsi daripada lukisan saya ini. Yang intinya tadi saya sudah sampaikan sih. Tujuannya utama untuk melestarikan terkait budaya atau cerita rakyat Jawa Barat. Di sini saya gambarkan ini kalau dari awal ya. Kalau mau ceritanya ini ya, mungkin lebih tertarik ya. Kalau cerita, saya juga mungkin akan lebih terus nggak lupa gitu kan dengan cerita Lutung Kasarung itu sendiri, karena saya apresiasikan lewat lukisan ya. Ini mengandung cerita ini satu walaupun tidak semuanya ya, ada yang tidak tersampaikan di sini, tapi saya ambil yang paling intinya. Misalkan di sini nih, kita mulai ya, misalnya ya, saya cerita ya. Ini kan bedah karya ya. Siap. Nah, di zaman dahulu kala ini, kayak buat anak-anak ya bercerita. Dongeng. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Unsur seninya itu ya, yang paling penting. Di sini zaman dulu kala itu ada sebuah kerajaan ya. Seorang raja itu memiliki semuanya ada 7 putri kerajaan. Namun yang di sini yang jadi objek utamanya itu adalah yang menjadi tokoh di Lutung Kasarung itu adalah Purbasari dan Purbararang. Om bisa nggak membedakan antara karakter mana yang membedakan siapa Purbararang, mana Purbasari? Jadi 2 karakter yang berbeda ya di cerita itu. Purbararang itu memiliki sifat yang buruk, sedangkan Purbasari itu memiliki sifat yang baik hati. Nah dari sifat yang baik itu, dan mungkin orang tua pasti tahu ya, raja sebagai orang tuanya tahu bahwa untuk pewaris kerajaan itu adalah ke Purbasari. Ini saya sengaja Om. Ini Purbararang ini ya. Ini yang lain ya. Saya nggak usah cerita banyak lah, ini namanya banyak sih. Ada mungkin bisa lihat di buku cerita. Dan ini Purbasari Om. Di belakang memperlihatkan karakter kenapa saya simpan di belakang. Karakter yang baik hati. Ya, dia rendah hati kan, dia kelihatan dari sorot matanya dia itu nggak melihat ke depan tapi menunduk. Itu saya ambil karakternya itu yang intinya. Itu merupakan kandungan isinya itu, maknanya itu di sini. Saya nggak cuma membuat gambar, walaupun secara
apa realisnya nggak serealis mungkin ya. Tapi saya lebih ke karakter daripada masing-masing objek figur orangnya. Ini Purbasari, ini Purbalarang. Ya tadi saya ceritakan dua karakter berbeda. Karena ini Purbasari itu mau diberikan sebagai pewaris kerajaan nantinya. Purbalarang yang memiliki sifat buruk itu merasa iri. Ceritanya gitu Om. Ya ceritanya sih. Merasa iri. Akhirnya Purbalarang ini dia mempunyai calon lah. Anggaplah calon ya. Dia menemui kayak dukun lah bahasa ini ya. Paranormal gitu ya. Untuk membuat Purbasari itu jadi gimana gitu ya. Mencelakakan mungkin ya bahasa ini ya. Nah akhirnya diberi ramuan nih ceritanya. Saya buat ramuan dari orang dukun atau normal atau apa yang intinya yang jahat ya. Setelah itu baru dengan ceritanya panjang sih ceritanya ya. Akhirnya kena tuh ya. Purbasari itu dikasih ramuan ini dengan tipu daya yang muslihat yang begitu liciknya dari Purbalarang. Nah, akhirnya jadi buruk rupa nih Purbasari ini. Ini tokoh Purbasari Om. Ini belum kesini ya. Ya, ini Purbasarinya. Jadi buruk rupa nih. Karena buruk rupa ini akhirnya sang raja merasa aib kan kalau bahasanya aib terhadap kerajaan. Ya, akhirnya Purbasari itu disuruh ke patihnya, ke patih kerajaan supaya dibuang ke hutan. Ini dibuang ke hutan nih ceritanya ya. Ya dikucilkan ya, buang ke hutan. Dan di hutan sendiri sebetulnya karena baik hati ya orangnya ya Purbasari anak raja itu putri raja itu dibuatkan kayak saung itulah, saung bahasanya, gubuk oleh patihnya ya. Buatkan gubuk. Nah, ditinggalkan di sini Purbasari ini ya. Ini Purbasari masih kondisi kayak buruk rupa ya. Banyak ini ya. Ya buruk lah yang gimana ya. Nah, setelah di sini pada seiring waktu berjalan, Purbasari ketemu dengan seekor lutung, sejenis monyet lutung itu. Tahu mungkin ya pasti ya. Nah, karena sebetulnya lutung itu sendiri itu bukan sembarang lutung. Dia itu sebenarnya penjelmaan dari pangeran. Kerajaan juga. Karena dia ada mungkin kesalahan segala macam, akhirnya dikutuk jadi seekor lutung. Nah, dia baik hati. Dia tahu akan kondisi Purbasari ini, kondisi buruk. Ya. Mungkin dikatakan senasib kalau ini jadi ini karena kutukan ya. Kalau ini mah dijaili. Bahasanya apa jaili? Jail penjara dong. Nah, seiring waktu berjalan kayak itu. Karena ini orang sebetulnya lutung kasarung itu orang yang punya kemampuan ya, kesaktian luar biasa ya. Dengan ilmu yang dimiliki, akhirnya lutung kasarung itu menjurus Purbasari itu untuk berendam di telaga. Ya, telaga yang sudah mungkin itu telaga yang ya keramat ya. Dengan mungkin ilmu yang dimiliki lutung kasarung, disuruh berendam, suruh mandi, dia udah sering. Dia yang selalu menemani Purbasari itu lutung kasarung. Udah kayak gimana gitu ya. Purbasari seneng banget karena merasa ada temennya di hutan itu kan. Nah, ini setelah mandi di danau itu ya, ternyata air danau itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Dan Purbasari itu kembali ke wujud semula menjadi putri yang cantik jelita. Aduh, ceritanya gitu kan. Berubah wujud nih. Ya. Guntur kan. Semua itu kembali pokoknya. Kayak apa ya? Kayak inkarnasi gitu, bukannya. Ini berubah kembali menjadi wujud aslinya. Nah, ya, singkat cerita, karena sudah ini sudah kembali lagi. Aja saya gambarkan ini setelah kembali lagi ya. Tetap dia saking ininya karena telah menolong Purbasari makin dekat ya, artinya makin sayang gitu. Nah,
Terus pada kemudian raja itu menyuruh Patih untuk melihat kondisi anaknya Purbasari, karena tetap yang namanya orang tua mungkin ya kekhawatiran gimana. Itu udah lama itu. Nah, pas Pak Mahapati itu ke sini karena tahu kan dia tempatnya, dia kaget melihat kok Purbasari sudah kembali lagi, betul. Kembali cantik. Makanya kaget kan, makanya dia ajak ke kerajaan ceritanya itu. Cuman di sini nggak bisa tersampaikan ya. Nah, tapi Lutung Kasawin tetap masih berbentuk lutung. Jadi Purbasari itu ke kerajaan bersama lutung juga dibawa sama Purbasari. Karena dia yang menyelamatkannya ya. Nah, pas kembali ke kerajaan, ya senang mungkin rajanya itu ya. Nah, si Purbararang itu udah tahu kondisi itu, merasa cemburu kan, khawatir, takut kan. Akhirnya dia menantang kalau misalkan dia kan punya calon juga ya, seorang sebenarnya pangeran juga ya. Dia itu kalau bertanding artinya menantang ke Purbasari itu. Kalau misalkan calonnya itu lebih tampan dari calon yang Purbararang, saya siap bahwa pemangku pewaris kerajaan silahkan Purbasari, kan gitu kan? Ngadu ganteng lah bahasa Sundanya. Ayo, kan bingung Purbasari. Dia bingung ya, dia gak punya pacar atau gimana ya. Tapi yang dilihat adalah lutung, ya. Yang dia selama ini sama lutung ya. Nah, karena Lutung Kasawin itu sebetulnya seorang pangeran, dia memahami akan kondisi itu, dan dia udah punya rencana emang mau mengembalikan kerajaan itu ke semula, artinya yang damai, tidak ada persengketaan dengan antara ini. Ya, akhirnya Lutung Kasawin itu berubah wujud pada saat itu dan berwujud menjadi seorang pangeran yang tampan. Kalah tampan. Kan otomatis Purbararang kaget kan, merasa kalah gitu, itu lebih tampan ya. Nah, terus kalau ceritanya masih panjang sih dulu sih. Nah, akhirnya setelah itu kalau diambil titiknya satu kesimpulan sudah clear ya, karena kalah Purbararang ya dengan ketampanan calonnya itu, yang walaupun awalnya itu hanya seekor lutung ya, ternyata bukan seekor lutung, ternyata seorang pangeran. Itu kan bisa dipahaminya. Nah, ini sebagai bentuk bentuk bahwa kebaikan seseorang itu suatu saat nanti akan menuai hasil yang jauh lebih baik kan itu ya. Walaupun dengan kondisi apapun, cobaan segala macamnya, tapi tetap dengan kepribadian yang baik itu, nanti suatu saat di akhir itu adalah pintu yang terbaik nanti akan diraih. Seperti itu sih. Jadi sebagai pesan moral juga kalau pikir-pikir ceritanya. Ya mungkin bermanfaat ya bagi terutama anak-anak muda sih. Ya. Yang jarang loh, jarang pengen mengetahui sih. Ya. So zaman sekarang gadget, main-main itu nggak berpikir itu banyak budaya-budaya lokal ya, mitologi yang indah ya kalau kita ini ya. Siap Om, terima kasih banyak, sehat terus Om. Amin. Sampai ketemu di lukisan berikutnya Om. Siap. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.